Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa mendengar, bisa melihat dan bisa tersenyum. Dan tak lupa juga nikmat iman terhadap iman yang masih di dalam dada kita, di dalam jiwa kita. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita sebagai rasa syukur kehadirat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran taklim, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada mu'alif kitab taklim, kepada guru-guru kita. Semoga diberi kesabaran, kesehatan, rezeki yang lapang. Ditujukan kepada orang tua kita, semoga diberi kesabaran, kesehatan, rezeki yang lapang juga. Kepada saudara-saudara kita sendiri, semoga dijauhkan dari wabah ini, segera wabah ini diangkat oleh Allah sehingga kita bisa segera dipertemukan di pondok Al-Ihsan. Wali syafat Rasulillah wali hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kabar kalian yang ada di rumah sehat selalu, tetap semangat mengikuti pelajaran ya, kerjakan tugas-tugas guru-guru kalian dengan semangat. Salah satu kesuksesan dalam mengerjakan tugas yaitu mencintai mata pelajaran, mencintai ilmunya, mencintai mata pelajarannya. Dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, itu adalah bentuk dari ketaatan kita terhadap guru-guru kita. Di dalam kitab taklim di bab awal itu dijelaskan bahwasanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Apalagi kalau kita taat mengerjakan segala perintah guru-guru kita, mengerjakan tugas dari guru-guru kita, dan kita mau menghormatinya dalam artian kita kenal dengan guru-guru kita. Siapa sih pengajar matematika? Kita kenal. Siapa sih guru taklimnya? Kenal. Siapa wali kelas? Kita kenal. Jangan sampai kita nggak kenal gurunya. Pelajaran IPA kita nggak kenal gurunya, siapa yang ngajar IPA? Oh, nggak tahu. Berarti kita ini nggak menghormati. Salah satu menghormati itu kita kenal sama guru-guru kita. Ya, ini loh guru saya, kan itu. Siapa guru IPA-nya? Si Ustadz ini. Siapa guru taklimnya? Tahu. Siapa guru hadisnya? Tahu. Berarti kita ini tandanya menghormati guru kita. Kita mencintai guru-guru kita. Kita memuliakan guru-guru kita. Insya Allah dengan cara itu kita akan sukses, kita akan menjadi orang yang berhasil, kita akan mendapatkan ilmu, kan itu, dan tugasnya pasti akan segera selesai. Ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pelajaran taklim kita yang mungkin kemarin sudah mengerjakan tugas taklim minggu kemarin, yaitu menulis, menyalin di buku tulis kalian bisa megang dan melihatnya. Tulisan kalian yang sangat luar biasa, bagus banget ya. Bagus itu dipegang, dilihat sambil diterjem. Mungkin nanti sambil mencatat apa saja yang saya jelaskan ya.
Karena dengan mencatat, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang lebih. Anak-anak yang dirahmati Allah, lanjutkan, yaitu tentang faslun fi safaqati faslun fi waqti tahsilil ilmi. Ya. Faslun fi waqti tahsilil ilmi. Waktu untuk mendapatkan ilmu. Kapan sih waktu untuk kita belajar? Waktu agar kita tuh mudah untuk faham, mudah untuk cepat hafal, ya, memahami sebuah pelajaran. Kapan? Kila dikatakan, ya, anak yang dirahmati Allah, dikatakan waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan bahwasanya waktu belajar dari buian, dari ayunan, mungkin dari kasih sayang ibu sampai liang lahat, dari masih gendongannya ibu sampai liang lahat. Apa artinya? Sampai mati. Belajar itu dimulai mana? Dari ayunan. Oh, kira-kira ya. Dalam artian kita sudah mulai mengerti ini warna biru, alif, ba, ta. Dimulai dari itu sampai liang lahat, mati. Selama nyawa masih di badan kita, kita masih bisa melihat, membaca, maka kita diminta untuk belajar sampai liang lahat. Bahkan salah satu guru ustadz itu yang usianya mungkin lebih dari 70 tahun itu masih tetap belajar, mau ngaji, masih tetap mau belajar dan ngaji, tapi beliau sudah wafat. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni. Usianya 70 tahun itu masih mau belajar ngaji. Apalagi kalau kita ini masih muda-muda, usianya masih berapa kan itu. Kalau nggak semangat belajar itu ya biasa ya. Generasi kita yang terbaik. Kalian adalah generasi terbaik para asantri. Kalian adalah yang akan melanjutkan estafet para guru-guru kalian. Maka kalian harus lebih semangat. Lebih semangat kan itu. Nah, belajar itu dari buyan ibu sampai liang lahat. Dakhala Hasan bin Zayyadi fi tafaqquhi. Hasan bin Ziyad mulai terjun memperdalam ilmu agama. Wahwa ibnu samanina sanatan. Di saat usia beliau 80 tahun. 80 tahun mulai memperdalam, memahami ilmu agama. Coba semangat gitu, semangat belajar. Ketika usia beliau 80 tahun ini semangat untuk belajar. Dari usia kita berapa? Kalau kita nggak semangat untuk ngaji, nggak semangat untuk memperdalam ilmu agama Islam, maka ini estafet ini akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu anak-anak yang dirahmati Allah, semangat belajar. Usia 80 tahun saja semangat untuk belajar. Walam yabid alal firasi arba'ina sanatan. Beliau tidak pernah tidur malam di atas ranjangnya selama 40 tahun. Walam yabit alal firasi arba'ina sanatan, tidak pernah tidur di ranjangnya selama 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Lalu setelah itu beliau berfatwa 40 tahun. Totalnya itu 80 tahun. Anaknya dirahmati Allah. Ini semangat usia 80 tahun masih semangat untuk belajar. Nah, kapan waktu yang pas belajar kita? Kalau di waktu 24 jam itu memang belajar itu dari buyan ibu, dari ayunan sampai liang lahat. Tapi kapan waktu yang pas ya? Waktu yang mustajab untuk belajar, lebih mudah untuk memahami. Kalau di dalam kitab taklim ini dikatakan wa afdalul awqati
syarahus sababi, paling utamanya waktu untuk belajar adalah masa muda. Masa muda. Ini yang masih nom-nom, yang masih semangat-semangat. Nah, ini apalagi kelas 9 ya, usianya 15 tahunan, sekitar 15 tahunan ya. Ini syarhus sabab, masih muda-muda banget. Nah, kudune luwih semangat belajar. Jangan merasa aku kan sudah kelas 9, sebentar lagi lulus SMP, tak malas-malasan lah, yang penting lulus nih. Ini kan pelajaran daring malas-malasan, yang penting kerjakan. Jangan sampai malas-malasan kayak gitu. Aku tidak lebih semangat gitu. Utamanya ya, afdhalu awqat ya. Utamanya waktu belajar itu adalah ketika masih muda. Biar nggak menyesal nanti. Waktu sahari dan pada waktu sahur. Nah, habis sholat tahajud, sahur, habis itu murojaah, hafalan, persiapan untuk setoran besok pagi, atau membaca buku-buku persiapan untuk UN tahun depan 2021 ya kan. Persiapan untuk belajar waktu sahur, wa bainal isya'aini, dan waktu antara maghrib dan isya. Setelah maghrib dan isya dibuat untuk membaca buku, belajar, karena itu waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang afdal untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, wa yang bagi ayastaghriqa jami'a awqatihi, dan sepantasnya si pelajar, kita sebagai seorang pelajar ini, untuk menghabiskan seluruh waktunya. Ayastaghriqa jami'a awqatihi, menghabiskan seluruh waktunya untuk apa? Ya untuk belajar, untuk murojaah, untuk persiapan hafalan ya, untuk membaca buku. Dihabiskan seluruh waktunya itu untuk belajar, untuk menambah pemahaman kita, menambah sakofah Islam kita, menambah sakofah umum kita. Dihabiskan waktunya. Jangan malah dibuat untuk main game. Mumpung di rumah, dicekeli HP, Androidan, yang penting kan sudah dikerjakan tugasnya, habis itu dikirim, habis itu main yang lainnya. Tinggalkan ketika tugasnya selesai, maka baca buku yang lainnya, menambah sakofah. Tapi pasti ada kadang itu ketika kita belajar, baik yang daring, yang online ini, yang masih di rumah, ataupun ketika belajar langsung bertatap muka, pasti ada rasa bosan. Ya, pasti ada rasa bosan. Bagaimana agar kita itu menghilangkan rasa bosan itu, rasa malas itu? Maka harus ingat dengan tujuan kalian belajar itu untuk apa. Harus ingat. Biar nanti semangatnya itu muncul lagi. Kalau nggak hilang, ya ketika belajar ilmu matematika, terus kesel ilmu matematika, ya belajar ilmu IPA malas, bahasa Indonesia malas, sudah mulai bosan, ganti bahasa Inggris mulai malas, ganti bahasa Arab. Kan banyak itu. Malas. Ini ada tahfidz, ada hadis, ada bahasa Arab, ada akhlak, ada matematika dan IPA ya. Pasti kan kadang pakai diganti gilir. Fa idza malla min ilmin, ya, bila terasa bosan pada satu bidang ilmu, yastagilu bi ilmin akhar, maka hendaklah menyibukkan diri dengan ilmu yang lainnya. Jangan malah main game. Game ini ilmu main ya. Maka sibukkan dengan ilmu yang lainnya. Jangan malah bermain. Kalau Ustaz dulu kalau bosan itu biasanya lihat pemandangan. Kalau Ustaz dulu itu kalau hafalan, kalau bosan, sulit untuk hafalan, itu lihat pemandangan.
lihat air mengalir, lihat pemandangan biasanya bunga, lihat bunga-bunga yang bagus-bagus gitu, ataupun yang warna hijau-hijau, itu senang. Bukan hijau duit ya, tapi pemandangan rumput ataupun tumbuh-tumbuhan, insya Allah nanti bosannya hilang. Tapi setelah hilang kembali lagi untuk melanjutkan hafalan, bukan habis hilang habis itu nggak melanjutkan pembelajaran, nggak lanjut belajar sinau ataupun murojaah, ya malah hilang kabeh. Maka ketika bosan berganti dengan saya rujuk mengingatkan untuk berganti dengan ilmu yang lainnya. Kalau kita bosan lihat pemandangan, habis itu kembali lagi belajar. Sekedar melihat pemandangan itu sekedar untuk menghilangkan bosan. Setelah bosannya hilang kembali belajar. Jangan malah bosannya hilang lihat pemandangan los, akhirnya lali nggak belajar. Sekedarnya. Biar apa? Insya Allah dengan itu kita akan memperoleh ilmu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, dan konon Ibnu Abbas radhiyallahu an idza malla minal kalami, bila beliau merasa bosan pada suatu pembicaraan ilmu, yaqulu, beliau berkata, hatu diwana syu'ara'i. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, datangkan padaku buku-buku para penyair. Buku-buku para penyair. Beliau menyenandungkan bahasa Arab gitu, bersolawat. Nah, kalau kita ya solawat, pujian-pujian gitu. Bukan nyanyi yang enggak jelas itu, tapi kita membaca sholawat ya Nabi ya Rasul ketika bosan dengan pelajaran. Allahumma sholli sholatan, atau membaca sholawat nariyah, sholawat asgil, ataupun sholawat-sholawat yang lainnya agar bosannya itu hilang. Wa kana Muhammad bin al-Hasani, dan konon Muhammad bin Hasan, la yanamul laila, tidak pernah tidur malam. Wa kana yadau indahu dafatira, dia menaruh di dekatnya buku-buku tulis, buku bacaan di dekat tidurnya itu. Wa kana idza mala min nau'in, dan bila dia merasa bosan pada satu macam ilmu, apa yang dilakukan oleh Ibnu Hasan tadi, yanduru fi nau'in akhar, beliau melihat kepada bidang ilmu lainnya. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu ketika belajar. Disiapkan buku banyak gitu. Wa kana yadau indahul ma'a, dan beliau menaruh di dekatnya air. Di dekatnya itu air. Pasti kan kalau sampai malam ngantuk kan itu, ya kan? Ayuzilu naumahu bil ma'i, dia menghilangkan rasa ngantuknya dengan air, buat untuk wudhu kan itu. Ketika ngantuk wudhu, atau dicuci mukanya, dicuci kan itu, diraupi kan itu. Karena untuk menghilangkan ngantuk itu adalah dengan air. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, innan nauma minal khararati, tidur itu adalah datang dari rasa panas. Tidur itu datang dari rasa panas. Fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi, maka harus diatasi dengan air yang dingin. Untuk menghilangkan rasa ngantuk itu beliau menyiapkan dengan air. Karena beliau berpendapat bahwasanya ngantuk itu datang dari panas, maka harus dihilangkan dengan air dingin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga kita lebih semangat dalam belajar kita, karena kita masih muda. Darah muda harus semangat belajar, walaupun kita tetap di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.